Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Oke, buat sahabat-sahabat baca semua dimanapun berada, balik lagi bersama kami di Angkringan Baca 17. Buat sobat-sobat baca semua yang malas baca tapi suka literasi, selamat. Anda tersesat di channel yang benar. Karena kebenaran itu ya kadang nggak benar juga sih kita channelnya. Garing anjir, tapi kayak ketidakbenaran itu kadang jadi kebenaran. seperti itu. Ya, maksud saya seperti itu. Oke, sobat baca semua ya. Masih membahas tentang buku Moderasi Beragama karyanya Profesor Mustaqim dan juga Pak Pak Braham, Braham. Maya Baratullah MSI. Beliau sebagai dosen Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Kampus siapa? Kita semua. Oke, pada pembahasan kemarin kita udah ngebahas tentang apa sih itu konflik. Ya, dari definisi konflik. Terus ya apa namanya? Para ilmuwan mendefinisikan konflik. Jadi konflik itu apa sih sebenarnya Iya. gitu. Kemarin sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan ngebahas apa nih, Bang? Membahas tentang fungsi terjadinya konflik, terus dan bagaimana apa namanya tipologi konflik. Dua pokok itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini adalah jenis-jenis konflik dan tipologi konflik. Nah, oke Bang, langsung aja deh Bang ke pembahasan Bang. Oke, kita nggak akan ngulang konflik itu apa, yang misalkan dilala atau kebetulan dibuka part kedua perlu mendengarkan part pertama dan gitu ya. Jadi biar nyambung komunikasinya. Jadi langsung aja fungsi terjadinya konflik. Pertama, fungsi sebagai negatif, fungsi negatif konflik. Ini ada di halaman 35 ya dalam buku. Itu menjelaskan bahwa dengan adanya konflik negatif maka menimbulkan pertentangan dengan munculnya rasa benci, emosi, kemarahan di mana masing-masing yang terlibat saling menyerang dan berusaha melukai, merusak dan memusnahkan lawannya. Ini berat sekali sampai memusnahkan ya. Jadi apa namanya, ternyata konflik itu ada fungsinya ya Bang? Ada, semua ada fungsinya. Keren. Lanjut. Seorang Haji saja diciptakan ada fungsinya. Apalagi konflik. Ya benar. Lanjut Bang. Ya kalau misalkan kita berpandangan bahwa lah ini ketika menggunakan ego kita dan merasa ingin menang sendiri, yaitu konflik akan menimbulkan hal yang negatif. Kita sedikit mengulang bahwa semua konflik itu kan bagian dari kehidupan ya. Yang di video pertama kita jelaskan bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita pisahkan. Pasti kena konflik, mau di keluarga, di sekolah, di kampus, di asrama. Iya, pasti ada konflik. Pasti ada konflik. Selalu. Betul. Sebagai hal yang kecil ya, kita di WC aja itu kita pengen buang air besar, ada yang nunggu WC-nya, maksudnya ada yang konflik lagi pakai sekali itu. konflik. Iya, itu Itu sangat luar biasa konflik. itu gimana Yang kita. sangat luar biasa itu Bang. Nah, kalau misalkan itu konflik itu dipahami untuk dilaksanakan atau apa ya bahasanya ya, ketika kita ingin menang sendiri dalam menghadapi konflik akan menimbulkan pembencian. Semua keluar, kata-kata caci maki itu keluar. Cepetan lu keluar. Iya. Udah. Itu sangat realita itu Bang. Nah ya ketika yang di dalam WC-nya juga bilang tak dulu, tungguin dan bla bla bla, ribut udah pasti menimbulkan Kebencian dan kemarahan di situ. Itu sederhana apalagi Sederhana konflik sekali. agama. Dari di WC aja tuh ya, apalagi di WC pondok gitu yang banyak sekali orangnya, pasti itu menimbulkan konflik. Ternyata selama ini di WC aja kita berkonflik ya Ya Bang. kan bagian dari masyarakat. WC Iya, juga bagian dari kehidupan Iya, masyarakat. Kalau nggak ada WC gimana orang mau buang air besar? Kan bagian. Nah, di situ ada konfliknya juga. Gitu. Terus itu akan menimbulkan kebencian kalau konflik dilibatkan atau diselimuti dengan rasa ego Ego, iya. Iya. sendiri. Tapi ada juga konflik yang bersifat
positif. Fungsi konflik sebagai sikap positif. Gimana tuh Bang? Dengan adanya konflik dalam masyarakat, diharapkan mengambil hal-hal yang positif dengan menilai dirinya sendiri, introspeksi diri, dan disusul dengan perubahan tingkah laku yang lebih baik sehingga solidaritas di dalam kelompok sosial akan semakin kuat. Maksudnya gimana tuh Bang? Ya gini, misalnya ketika ada konflik tadi yang di WC ya. Iya, di contoh, WC. contoh. Ajis dengan siapa, Ojan ya. Iya, Ajis dan Ojan. Ojan lagi kebelet. Ajis sedang menikmati masa-masa pembuangan air besarnya itu. Panggilan alam. Panggilan alamnya sedang dinikmati, masih setengah lah, separuh Iya. lagi belum dibuang tuh. Udah digedor-gedor pintunya. Wah, Ajis cepetan kasih Ojan. Tahan, kata Ojan. Ya udah, tunggu ya. Nah, dia berpikir positif bahwa wah, iya benar dia baru masuk sih. Gua sabar aja dah gitu. Introspeksi diri bahwa ya kita baru datang masa pengen duluan, ngantri dong ya gitu. Nah, ketika ya Ajis selesai hajatnya, buang air besarnya udah beres, dia keluar, dia masuk. Selesai konflik, dan itu menimbulkan solidaritas. Artinya ketika nanti posisinya kebalik, misalkan yang tadi yang di WC siapa tadi, Ajis ya. Iya. Ajis kebelet, Ojan udah di WC duluan. Nah, ketika dia datang ketuk, siapa di dalam? Ojan, ngapain lu? Biasa kayak setoran. Nah, masih lama nggak? Bentar lagi, nunggu. Nah, itu kan, oh iya, gua kemarin juga ditungguin kan gitu. Nah, udah ada timbal balik di situ kan, ada perdamaian sosial. Iya, itu kalau enggak menggunakan ego Bang ya. Ego masing-masing saling mengerti lah bahwa ya udahlah duluan, orang dia datang duluan kan, itu begitu. Kalau pengen menang sendiri, Ya udah konflik kita. berantem itu Gelut kita. gara-gara Setoran aja. itu sederhana ya. Contoh sederhananya. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan yang luar biasa kompleks, konflik agama, tentang perbedaan pandangan di politik, pemilihan negara dan segala macam, itu nanti juga kalau semuanya menggunakan ego, perang akhirnya begitu. Nanti ada di buku ini terus pembahasannya, ada bagaimana konflik agama, bagaimana cara resolusinya. Nanti kita bahas ke sana lah ini, tapi ya kita fokus ke sini. Nah, sekarang ada beberapa tipologi konflik. Apa itu Bang tipologi Bang? Tipologi itu kayak jenis-jenis lah kayak gitu. Bahasanya ada macam-macam gitu. Tipe-tipe ya, tipenya. Tipe. HP kan memiliki tipenya masing-masing Iya. kayak gitu. Kalau kita nyebut handphone secara umum ya handphone, konflik secara umum ya konflik. Tapi ketika kita berbicara tentang tipe, otomatis kan handphone punya tipe, entah itu tipe C begini. nah itu. Y begitu. Misalkan kita jangan nyebut merek ya, kita nggak di-endorse masalahnya. Iya, makanya saya cuma C sama Y-nya aja. Ya udah gitu. Kecuali ada yang endorse anjir. Lanjut itu Bang. Apa itu Bang? Apa tipe-tipe di konflik ada apa aja itu Bang? Ada yang pertama, veridical conflict. Apa itu artinya Apa tuh? ini? Aduh. Konflik yang secara umum dan tiap saat sering dirasakan langsung dan berhadap-hadapan. Maksudnya gimana tuh Bang? Contohnya, di buku ini dijelaskan bahwa konflik yang terjadi antara suami istri yang merebutkan ruangan, istri menghendaki ruangan tersebut sebagai studio lukis, sedangkan suami menghendaki ruangan tersebut untuk belajar. Itu berhadapan langsung, suami istri kan memiliki hubungan langsung ya. Entah hubungan antara ya hubungan itu hubungan intim atau hubungan non intim misalnya ya. Itu juga memiliki konflik masing-masing ya. Tadi ini kalau buku ini menceritakan tentang pemilihan ruangan aja, istri pengen ini, suami pengennya gitu. Jadi konflik yang berhubungan langsung. Ini bisa aja ya kalau kita refleksikan lagi atau kita kita renungkan lagi contoh yang lain, misalnya konflik antara anak pertama dengan anak kedua yang merebutkan mainan misalnya. Mainan ini harus dikesiniin, yang ini nggak boleh, harus dibongkar, itu konflik. Kalau anak kecil kan rebutan mainan. Begitu. Itu namanya veridical conflict. Konflik yang berhubungan secara umum. Secara umum dan setiap saat sering dirasakan. Oh iya, masuk kan? Mahasiswa dengan dosen itu secara umum dan dirasakan. Dosen pengen jam kuliahnya online, mahasiswa pengen offline, udah konflik. Begitu. Nanti cara resolusinya nanti ada di pembahasan selanjutnya. Kita berbicara tipenya. Terus bagaimana Bang selanjutnya Bang? Yang kedua, gimana nih? Kontingent apa ini bacanya? Continue, apa itu? Kontingent konflik. Kontingen konflik. Aduh, saya bahasa Inggrisnya kagak lulus ini Bang. Enggak, gua membuktikan bahwa gua orang Indonesia gitu. Siap, padahal orang Indonesia kagak bisa. Orang bahasa Indonesia kan ngomongnya kontingent konflik. Nggak gitu juga. Ya pokoknya begitu aja tuh ya.
Mungkin kalau pengen tahu jelasnya Contingent. Entah. apa sih? Ya pokoknya nanti baca aja dah aslinya Anjir, gimana ini dah. malu. Gua enggak, udah jangan skip, kita apa adanya aja ya. Iya, iya. Ya memang kan manusia adalah sumber dari ketidaksempurnaan gitu. Jadi ya maklum lah. Ya kita perlu belajar bahasa Inggris ini Ji. Iya sih. Harus. Itu ya. Ya mau dihujat-hujat enggak apa-apa. Konflik yang dengan mudah dapat diatasi. Misalnya konflik antara suatu yang harus diprioritaskan dan yang menjadi prioritas. Yang harus diprioritaskan dan menjadi prioritas itu beda. Ini konflik yang dengan mudah dapat diatasi. Misalnya konflik antara suatu yang harus diprioritaskan dan yang tidak menjadi prioritas. Contohnya gimana tuh, Bang? Misalnya kalau kebelet boker, harus boker dulu. Jangan masuk kuliah dulu. Prioritas utama adalah Boker. boker dulu. Soalnya apa? Kalau masuk kuliah ternyata pupnya keluar di dalam kelas, itu Kentut bawa teman. itu konflik juga. Lah itu hal-hal sederhana itu Sederhana, diprioritaskan. Jadi apanya memprioritaskan dulu, Bang. Iya, itu sederhana sekali dalam kehidupan. Berbudaya sekali bahasanya itu. Terus Lanjut, Bang. displaced conflict. Apa tuh, Bang, disiplin? Konflik yang dipicu oleh kesalahan terutama dalam berbicara dan berdebat. Kayak di apanya di kelas gitu. Contoh, konflik dalam rumah tangga. Oh, rumah tangga. Apakah istriku sudah memberiku balasan yang cukup imbang atau pemberian yang sudah kuberikan? Nah, ini ada apa ya bahasanya? Kayak ada perhitungan sih. Konflik dalam rumah tangga itu misalkan istriku sudah memberiku balasan yang cukup imbang atas pemberian yang sudah kuberikan. Ini kan ada perhitungan, maksudnya suami udah berkorban banyak, tapi kok istri gue begini aja begitu. Itu kesalahan. Ini artinya ada kesalahan terutama dalam berbicara dan berdebat. Kesalahpahaman. Bicara itu kan apa namanya simbol dari pikiran yang gagasan yang ada dalam pikiran manusia itu disalurkan secara sederhana lewat bicara, lewat lisan atau lewat tulisan. Nah, dalam hal ini pada konteksnya secara umum orang memahami tentang bicara. Lah kalau bicaranya salah, orang akan menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan konflik. Itu disebut displaced conflict. Konflik yang terjadi karena yang dipicu oleh kesalahan terutama dalam bicara. Itu di halaman 35 dalam buku ini. Jadi kalau teman-teman mau bicara konflik ya harus tahu ini tipe-tipe konflik itu apa aja. Lanjut, Bang. Apa lagi tuh, Bang? Terus yang selanjutnya adalah false conflict. Artinya konflik yang kabur, tidak jelas dan tidak memiliki dasar-dasar yang objektif. Jadi masalahnya nggak jelas tuh ya. Ya ini contohnya konflik yang diakibatkan karena salah persepsi atau salah paham, miskomunikasi. Itu disebut false conflict. Jadi konfliknya apa? Dia salah paham tangkap. Misalnya lu tadi ketika memang lagi di kelas ada yang menyatakan bahwa bla bla bla, misalkan hari ini jam kuliah diganti, misalnya nanti jam kuliahnya diganti ke jam 3. Itu kalau mahasiswa atau pelajaran hari ini gurunya rapat ya, nanti udah diisi dengan gini-gini. Nah, kesalahpahaman disampaikan bahwa hari ini kuliah libur, misalnya ada yang menanggapi itu libur dan disebar. Itu jadi pemahaman bersama bahwa hari ini libur. Nah, ketika dosen masuk di jam yang diganti, misalkan jam 3 dia diganti ke jam 6. Nah, jam 6 masuk nggak ada orang. Konflik jadi. Konflik ya. Konflik lah. Jadi konflik yang terjadi karena kesalahpahaman. Ketidakjelasan dan tidak memiliki dasar-dasar yang objektif. Iya. Dia kesalahpahaman. Gitu. Terus yang ini ada dan lain-lain ini kita jelaskan semua kan nih. Jelasin ya. Nanti kalau emang kurang teman-teman bisa baca bukunya lagi. Buku ini luar biasa bagus ini, keren sekali ini. Yang selanjutnya adalah latent conflict. Artinya konflik yang seolah-olah terjadi padahal tidak terjadi apa-apa. Contohnya superioritas laki-laki yang dipahami secara salah oleh perempuan. Maksudnya gimana tuh, Bang? Yang gua tangkap ya dari buku ini, ya apa namanya, ya laki-laki itu selalu salah di mata wanita. Tuh. Gitu. Jadi ya itulah artinya konflik yang seolah-olah terjadi padahal tidak. Jadi misalnya paling contoh sederhana, kamu mau makan apa? Terserah. Lu beliin bakso, dia nggak mau, pengen ceblak. Tapi dia ngomongnya terserah. Iya. Lah itu kan sebenarnya artinya
seolah-olah tidak terjadi ya, nggak terjadi konflik ketika bilang Iya. terserah dibeliin bakso kan aman sebenarnya. Karena kata terserah itu multitafsir, dibelikan seblak, dia pengen seblak tapi bilang terserah, Terus dia beliin bakso. beliin bakso salah. Padahal itu bukan konflik. Ya maksudnya kan secara mesti secara hubungan terserah dengan bakso itu kan aman aja ya. Iya. Tapi si cewek, kamu nggak paham sih, aku tuh pengen yang gini-gini kan gitu biasanya. Emang kayak gitu tuh cewek kadang. Itu bingung kan kayak gitu. Jangan gitu Bang. Nanti kita diserang kaum cewek Iya Bang. bener. Ini Hanya contoh. contoh sederhana. Iya, contoh sederhana. Itu. Dan emang sih Bang, kadang-kadang gitu Bang. Kamu mau makan apa? Terserah. Tapi pas dibeliin ini, kamu gimana sih nggak Nah, ngerti ini aku ya. banget. Selanjutnya ya, ini Iya. yang lebih penting ini. Misattributed konflik, artinya konflik yang terjadi biasanya dipicu dari pemberitaan isu-isu yang tidak benar. Oh kayak hoax gitu Bang ya. Ini contohnya sebagai keengganan yang dan tidak ada kemauan untuk menyelesaikan persoalan. Maksudnya? Ya hoax tadi, artinya ketika orang mendapatkan kabar A meskipun tidak benar, dia tetap percaya dengan A. Dia malas sebenarnya mau klarifikasi itu malas, akhirnya di share aja tuh di grup keluarga. Kalau udah masuk grup keluarga, Udah. konfliknya Konflik. melebar. Itu kan begitu. Maksudnya WA keluarga itu, lu nge-share apa pasti udah bla 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 panjang lebar urusan. Lah itu isu-isu yang tidak benar itu memicu konflik ternyata. Ya gimana tuh Bang caranya biar nggak memicu konflik selanjutnya Nah itu? itu nanti di selanjutnya pembahasan ini ada bagaimana cara resolusi konflik yang Nah, baik menurut buku ini. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kita pada pertemuan video kali ini itu membahas tentang ya tadi tipe-tipe. fungsi konflik itu. Ketika terjadi konflik fungsinya apa? Ada dua tadi, fungsi secara positif dan negatif. Yang kedua tadi kita bahas ini pada video kali ini adalah tipe-tipe konflik, tipologi lah. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 lah, 7. Nah sekarang yang terakhir ini nih mungkin nih yang mantap nih. Sedangkan konflik agama adalah suatu bagian pertikaian manusia yang berakar dari ketidakmampuan hidup yang harmonis dengan beberapa orang yang berbeda agama. Atau lebih jauh, suatu refleksi antara yang sengaja menimbulkan perbedaan demi kepentingan politik, materi, dan keuntungan sosial lainnya. Konflik agama itu panjang banget sejarahnya itu. Kalau kita mau bedah nanti di sini ada kok. Sejarah konflik agama itu apa aja nanti kita cerita, kita baca buku ini biar kita tahu bahwa konflik agama itu dipicu oleh apa aja dengan segala hormat. Artinya ya ketika ada konflik kan semua pasti memiliki konflik ya. Apalagi dalam pandangan agama kan gitu. Semua agama pasti memandang agamanya benar kayak gitu. Kan nanti kita bisa bacalah konsep bagaimana moderasi agama itu kan di sini nanti dijelasin cara pandang kita untuk tidak menimbulkan konflik berkepanjangan tentang agama itu di sini juga dijelasin, nanti ke depan kita akan ceritakan. Tapi pada intinya ini yang terakhir ini menjadi pokok dalam buku ini. Konflik agama itu ya sebagai pertikaian manusia yang berakar dari ketidakmampuan hidup yang harmonis. Ketidakmampuan hidup yang harmonis, nah ini didasari tadi tentang kepentingan politik, materi, dan keuntungan sosial lainnya. Jadi banyak oknum ya, kita katakan oknum lah, oknum yang memang menggunakan agama untuk memenuhi kepentingan politiknya, kepentingan materinya, dan kepentingan keuntungan sosialnya. Itu akan menimbulkan konflik dengan dalil-dalil agama yang mereka inginkan kepentingannya tergapai gitu. Tapi dengan segala hormat dan takzim kita penuh kepada para tokoh agama yang memang secara gagasan idealis mengatakan bahwa agama adalah sumber dari perdamaian begitu. Itu sih tipe-tipe konflik. Terima kasih. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini tentang jenis dan tipe-tipe konflik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena lebih banyak salahnya daripada benernya. Buat sobat-sobat baca jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena bakal banyak konten-konten yang menarik lagi buat teman-teman yang males baca tapi suka literasi. Oke, saya Ajusan Haji. Saya Muhammad Jamaluddin. Pamit undur diri. Semoga bertemu kembali pada konten berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca.